Baiklah, itu tadi ulasan mengenai Google Dokumen, fitur Google Text to Speech atau voice typing atau fitur dikte titik. Semoga ulasan fitur ini membantu. Titik. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga berbahagia dan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menunjukkan bagaimana cara mengakses fitur Google Text to Speech atau voice typing atau disebut juga dengan fitur dikte. Sebelumnya, syarat untuk mengakses ini adalah kita harus punya Google Drive, login ke Google Drive, dan terhubung ke internet karena hanya bisa dilakukan online. Untuk secara offline saya belum tahu, akan tetapi yang saya ingin ulas adalah yang online dulu. Di sini saya sudah login ke Google Drive. Kemudian bagaimana cara menggunakannya? Kita akan coba buka satu dokumen baru. Di sini kita klik plus baru. Kita pilih Google Dokumen, kemudian ada tanda panah ini arahnya. Kita pilih dokumen kosong. Kita tunggu. Oke, sudah. Kemudian kita akan buat perbandingan satu lagi. Kita plus baru Google Dokumen, panah arahnya, lalu kita pilih dari template. Kenapa saya baca template? Karena tertulis seperti itu dan ini menggunakan bahasa Indonesia. Template, jadi saya bacanya template. Maaf kalau salah. Kemudian di sini yang paling pertama dari templatenya adalah surat. Karena dia yang pertama, jadi yang kita pilih adalah ini. Oke, kita tunggu. Nah, di sini sudah ada formatnya ya, karena ini templatenya. Cara cepat menghapus adalah CTRL-A lalu delete. Untuk menghapus secara keseluruhan. Nah, di sini yang ingin saya ulas adalah apa itu voice typing? Seperti sebutannya, voice itu suara, typing itu mengetik. Jadi voice typing mengetik menggunakan suara. Ada juga yang nyebut Google Text to Speech adalah text to speech. Speech itu pidato kalau tidak salah ya. Jadi intinya adalah mengetik dengan suara. Dikte pun sebenarnya pada intinya kan harus dibacakan. Cara mengaksesnya menggunakan alat. Lalu di sini di bawah terjemahkan dokumen ini ada fitur dikte. Nah, di sini fiturnya bertuliskan dikte. Kemudian ada lambang mikrofonnya dan di sini terlihat CTRL plus Shift plus S. Ini adalah jalan pintas yang bisa misalnya kita lambat menemukannya, kita tinggal tekan CTRL Shift dan S lalu muncul fitur dikte. Seperti apa fiturnya bisa dilihat di sini. Ada gambar mikrofon, pantas tadi kan. Dan sesuai juga karena ini voice typing, maka lambangnya mikrofon. Kemudian di sini juga ada keterangan bahasa Indonesia. Jadi ini adalah untuk pengetikan bahasa Indonesia. Klik untuk berbicara. Yang ingin saya ulas di sini sebelum kita mulai adalah pengetikan bukan hanya tentang kata-kata atau huruf saja. Di keyboard yang biasa kita gunakan untuk mengetik ada huruf, ada angka, dan ada tanda baca, serta fitur-fitur lain yang digunakan untuk menyempurnakan pengetikan. Kita akan mulai
dengan satu kalimat dulu ya. Oke, sudah diklik ya. Saya tidak sengaja bicara seperti itu, tapi ternyata sudah dibaca. Jadi ketika kita mengaktifkan ini, apapun yang kita katakan dan terdengar oleh Google, dia akan mengubahnya ke dalam bentuk teks. Oke, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita nonaktifkan dulu. Berhasil. Semuanya rapi, bagus. Kecuali biasanya di sini kan huruf besar, di sini juga huruf besar. Itu yang harus kita perbaiki secara manual. Dalam artian kita tidak bisa melakukannya dengan cara otomatis menggunakan suara. Akan saya tunjukkan. Enter. Loh, kok salah? Kita pilih backspace. Delete. Oke, spasi. Kenapa saya sebutkan seperti itu? Ini saya hanya ingin menunjukkan. Di sini apapun yang kita ucapkan akan dibaca dan dirubah menjadi teks. Kemudian di sini enter yang saya maksud adalah enter ke bawah seperti ini. Tapi ternyata dia membacanya sebagai kata. Lalu di sini backspace. Backspace yang saya maksud adalah yang seperti ini. Menghapus ke belakang. Tapi ternyata yang dibacanya juga berupa kata. Lalu di sini delete yang saya maksud adalah delete menghapus seperti ini. Tapi yang terbaca juga kata. Kemudian oke, spasi yang saya maksud juga sebenarnya yang seperti ini. Tapi yang terbaca juga kata. Yang saya tunjukkan adalah mengetik bukan hanya soal huruf dan angka, tapi juga ada fitur lain yang sebenarnya kita perlukan. Jadi ketika menggunakan voice typing ini juga harus kita awasi dan sebagian besar, tidak seluruhnya, tapi ada beberapa bagian yang harus kita perbaiki menggunakan cara manual. Jadi tidak bisa secara keseluruhan menggunakan suara seperti itu. Walaupun menurut saya ini sangat membantu karena kita tidak perlu mengetik dalam jumlah besar. Kita cukup berbicara saja. Kita akan lanjutkan. Kali ini saya akan ulas penggunaan tanda baca. Saya sudah mencoba untuk berusaha sebaik mungkin, koma. Akan tetapi sepertinya hasilnya belum memuaskan. Titik. Saya akan berusaha lebih baik lagi. Semoga hasilnya tidak mengecewakan saya. Titik koma. Semoga Allah menolong saya di setiap usaha saya. Titik 2. Oke. Bisa dilihat? Oke, di sini mungkin kurang kelihatan ya. Kita perbesar dulu. Di sini ada zoom. Kita ambil 125, kurang ya. Lagi 150. Oke, bisa kelihatan ya. Koma terbaca dengan baik. Ini koma, lalu titik juga dengan baik. Titik koma juga terbaca dengan baik. Titik 2 juga terbaca dengan baik. Tapi enter tidak. Jadi harus kita lakukan manual. Jadi untuk tanda baca bisa kita gunakan voice type. Selanjutnya akan saya coba yang lain ya. Apakah saya belum berusaha maksimal? Tanda tanya. Kalau begitu saya harus berusaha lebih keras lagi. Tanda seru. Oke, jadi untuk kata-kata, maksud saya kata-kata di sini sudah ada diterapkan tanda tanyanya. Walaupun saya ucapkan kata tanda tanya yang muncul ternyata simbol tanda tanya. Walaupun di sini saya ucapkan kata tanda seru, ternyata bukan kata tanda seru yang muncul, tapi simbol tanda seru. Jadi di sini penggunaan simbol titik, tanda tanya, dan yang lainnya berfungsi dengan baik. Selanjutnya adalah yang harus kita
yang ada di pengetikan, maksud saya dalam keyboard adalah angka. Kita akan coba dulu satu kata dulu ya, supaya lebih jelas. 1. Oke, bisa diperhatikan saya mengucapkan 1 dengan lambat. Yang muncul kata 1. Oke, saya ulangi ya. 1. Bisa dilihat 1. Kita enter dulu. Sekarang bagaimana cara agar yang muncul berupa angka? Perhatikan pelafalannya dan juga kecepatan saya mengucapkannya. 1, 1, 1, 1, 1. Kemudian di sini ada sedikit error, bisa dilihat. Nah, ini yang harus diperbaiki dengan manual. Saya mengucapkan 1, 1, 1, 1 dengan cara cepat dan yang muncul berupa angka. Bisa dilihat. Kemudian kita coba angka lain. 2. Lagi ya. 3. Jadi pengucapan yang agak lambat akan menyebabkan yang muncul berupa kata. Tapi kalau kita mengucapkannya dengan cepat, yang muncul berupa angka. Akan saya tunjukkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bisa dilihat? Dengan sedikit kecepatan, yang muncul adalah angka. Akan tetapi, bagaimana jika kita ucapkan dengan lambat sekali? 6. Yang muncul juga angka. Jadi, yang menjadi kesulitan adalah ketika yang kita sebutkan angka dan yang kita harapkan muncul berupa kata seperti ini. Sedangkan jika yang kita sebutkan berupa angka dan hasil tampilannya juga angka yang seperti ini, kita cukup menggunakan pelafalan yang sedikit cepat. Itu yang harus diperhatikan. Jadi bisa dipraktekkan nanti ya. Walaupun mungkin akan ada terjadi beberapa kesalahan dalam pengetikan menggunakan suara, itu yang harus diperbaiki secara manual. Selanjutnya saya akan coba ulas lagi. Di sini adalah template surat. Bisa diingat tadi bisa diakses melalui alat, dan di bawah terjemahan dokumen ini ada fitur dikte berlambangkan mikrofon dan Ctrl Shift plus S untuk jalan pintasnya atau shortcutnya ya. Kita lihat di dokumen tanpa judul ini. Di mana tadi ya voice typing bisa? Oh, di alat. Di alat di mana? Di bawah terjemahan dokumen. Lah, kok tidak ada? Kenapa tadi saya buat dua dokumen? Yang pertama dokumen kosong dan yang satunya dari template. Saya ingin menunjukkan bahwa jangan sampai kita kebingungan ketika mengakses dokumen tanpa judul. Loh, kok ternyata fiturnya tidak ada di sini. Jadi bisa diatasi dengan membuka satu dokumen dari template, misalnya contoh template surat. Lalu kita di sini langsung buka alat dan terjemahan dokumen, kita bisa mengakses dikte. Pada dokumen tanpa judul ini tidak ada. Jadi jangan sampai nanti ketika kita berusaha mengakses fitur dikte itu ternyata tidak ada di dokumen tanpa judul, kita cukup akses di Google Dokumen yang sudah ada template suratnya. Tapi saya ingin mengerjakannya di dokumen tanpa judul. Kita bisa salin di sini, langsung kita blok semua. Ctrl-A, blok semua. Ctrl-C, copy, lalu Ctrl-V untuk paste. Selesai. Sekedar trik saja. Supaya nanti tidak bingung, kenapa tidak ada. Jadi kalau tidak ada, buka saja satu template surat. Oke, saya akan bikin satu kali ya lagi ya. Sebagai salam terakhir seperti itu. Baiklah,
itu tadi ulasan mengenai Google Dokumen, fitur Google Text to Speech atau voice typing atau fitur dikte titik. Semoga ulasan fitur ini membantu. Titik. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum subscribe. Serta bagikan video ini agar bisa diketahui banyak orang dan membantu lebih banyak orang lagi. Titik. Enter. Semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi saya mohon maaf jika banyak kekurangan di dalam video ini. Semoga kita bisa belajar bersama, dan jika ada yang ingin disampaikan silahkan ketik di kolom komentar dan gunakan kata yang bijak. Ingat sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, dan share. Cukup sekian dulu, sampai bertemu di video berikutnya. Sekali lagi semoga video ini bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titik. Oke, ulasan yang cukup bagus ya. Bisa dilihat di sini walaupun tadi ada beberapa kesalahan. Tapi itu jujur kesalahan dari saya sendiri karena pengucapan saya tidak terlalu jelas, tapi bisa dilihat di sini hasilnya cukup bagus. Ya. Oke, alhamdulillah berhasil. Sampai di sini dulu. Sudah saya jelaskan di sini, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Maaf kalau kata-kata saya kurang jelas. Sekali lagi saya mohon maaf. Jika ada yang kurang silahkan tambahkan di komentar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.